adik-adik, selamat pagi. Wah, gak terasa ya udah hari Minggu. Kalian semua pasti rindu kan beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini Lause akan mengajak kita semua untuk beribadah. Tapi sebelum kita beribadah, kita lipat tangan kita, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan beribadah. Tuhan berkati kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, hari ini Lause akan mengajak kita menyanyikan sebuah lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Sambil bertepuk tangan ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Kita mendengarkan firman Tuhan, Lause ingin mengajak kita semuanya bernyanyi sebuah lagu yang berjudul Yesus Sayang Padaku. Kita nyanyikan lagu ini dengan lebih serius lagi ya. Padaku, Alkitab
Mari kita menyanyikan lagu ini dari bahasa Inggris. Jesus love me, this I know, for the Bible tell me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. From the Bible tell me so. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. Yes, Jesus love me. From the Bible tell me so. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita lipat tangan kita, tutup mata kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami, ajarilah kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, ya selamat tahun baru Lause ucapkan untuk kita semua. Sekalipun ya gereja kita, sekolah minggu kita masih belum boleh berkumpul, maksudnya adik-adik datang ke sekolah minggu, kita sama-sama nyanyi, kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, itu masih belum. Tetapi sekolah minggu Kalam Kudus kita masih menggunakan yang online. Nah, pada minggu ini, pada hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Tuhan mengasihi semua orang. Ya, Tuhan mengasihi semua orang, mau dia anak kecil, dia remaja, SMA, SMP, atau sudah dewasa. Tuhan mengasihi kita, apalagi kita yang berdosa. Tuhan mengasihi dan mau mencari kita. Nah, teman-teman, adik-adik, kita sama-sama baca ayat hafalan dulu ya. Adik-adik buka Alkitabnya di dalam Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14b ya, 14 yang bagian ke bawahnya ya. Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-14b. Ya, kita sama-sama membacakan. Ia berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Sekali lagi, Markus 10 ayat 14b. Ia berkata kepada mereka, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Nah, ini ayat hafalan kita, adik-adik harus ingat ya. Nah, sekarang Lause mau cerita. Nah, dulu ada satu pemuda atau satu bapak-bapak ya, laki-laki bernama Matius. Matius itu adalah seorang yang sangat semangat di dalam pekerjaannya. Dia seorang yang sangat tekun, bekerja keras. Setiap hari dia bangun pagi-pagi, dia makan sarapan pagi, lalu dia pergi kerja. Nah, anak-anak pekerjaan Matius adalah dia hanya duduk, lalu dia keluarkan uang. Dia hitung uang. Dia hitung, wah banyak ya, ada yang 1.000 rupiah, ada yang 5.000, wah ada yang 100. Dia hitung. Nah, uang siapa yang dia hitung? Ternyata tugasnya Matius adalah mengambil atau meminta uang dari orang-orang lain. Ya, orang lain bayar uang kepada Matius dan Matius hitung-hitung, baru Matius mengambil uang ini kepada raja. Nah, suatu hari itu Matius sangat semangat kerja. Dia lihat, aduh uangnya banyak sekali. Oh, dia sibuk. Dia lihat siapa yang belum bayar uang, dia minta. Akhirnya dia hitung, dia berkata gini, wah hari ini ya raja pasti senang. Lihat, uang yang dikumpulkan itu banyak.
Nah, nanti sore saya akan kirim ke raja. Nah, adik-adik, Matius ini tugasnya adalah mengambil uang, meminta uang ya dari teman-temannya, maksudnya dari rakyat sekitarnya, warga sekitarnya. Nah, ketika dia dalam pekerjaan, dia melihat ada satu ibu-ibu lewat di depannya. Lalu dia lihat, waduh, ibu ini pakaiannya biasa-biasa saja. Nah, ternyata ibu ini pengen ke pasar. Dia pengen ke pasar beli baju baru. Ya, sudah mau Imlek, bulan depan Imlek. Nah, dia mau beli baju baru. Nah, dia lewat depan Matius. Lalu Matius panggil dia, "Hei kamu wanita, ya, sini, sudah bayar pajak belum?" Wah, ibu tua ini kaget. Aduh, uang saya pas-pasan lagi. Kalau bayar pajaknya itu gak cocok, pasti diminta banyak. Bagaimana ya? Wah, ibu itu keluarkan uangnya. Nah, ternyata ibu itu uangnya logam semua. Ya, dia hitung. Si Matius nggak sabar. Wih, Matius marah. "Hei ibu tua, cepat!" Wah, dia hitung, dia lihat. Akhirnya dia kasih ke Matius. "Nah, ini ya uang yang saya bayar." Oh, si Matius lihat, "Kok cuma gini? Kurang." Wah, ibu itu kasih uang lagi. Nah, setelah ibu itu kasih uang kepada Matius, wah, Matius senang. Hari ini dapat banyak. Tetapi ibu ini pulang, anak-anak, ibu ini pulang dengan sedih. Ya, kenapa? Dia awalnya mau ke pasar beli baju baru, akhirnya nggak dapat. Uangnya diambil oleh Matius. Katanya ini uang untuk raja, uang yang harus diberikan untuk raja. Dan Matius melihat, ya, sekitarnya ternyata banyak orang yang tidak suka sama dia. Karena pekerjaannya, dia selalu mengambil uang orang lalu diberikan kepada raja. Tetapi Matius gak peduli. Matius berkata gini, "Ya terserah kamulah, kamu mau benci saya, kamu mau apain saya, pokoknya saya kerja dan saya dapat uang, saya kasih ke raja dan raja kasih saya uang." Itu yang terpenting. Nah, akhirnya Matius duduk lagi. Ya, dia sambil hitung uang tadi, ya, uang dikumpulkan banyak sekali. Orang yang lewat diambil uangnya. Tiba-tiba dari jauh Matius lihat, ada satu laki-laki jalan mendekat kepada Matius. Lalu Matius perhatikan, ini siapa ya? Jangan-jangan orang kaya ini mau bayar pajak. Ya udahlah, tunggu dia datang. Setelah makin dekat, Matius kaget. Cowok itu berdiri di depan dia, ya, di depan mejanya. Baru laki-laki itu tersenyum kepada Matius. Langsung Matius kaget. Saya kenal orang ini, ternyata dia Yesus. Nah, Matius kaget. Matius nggak tahu apa yang harus dia katakan. Dia melihat Tuhan Yesus ada di depannya, dia kaget. Tetapi Tuhan Yesus berkata gini, "Ikutlah aku." Ya, Matius nggak tahu mau ngomong apa, tetapi Tuhan Yesus berkata apa? "Ikutlah aku." Nah, Matius tahu apa maksudnya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus itu mau Matius menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus mau Matius pergi bersama-sama dengan dia, melayani bersama-sama dengan dia. Yesus Kristus mau Matius menjadi sahabatnya. Mereka bisa melayani bersama. Wah, Matius menatap Tuhan Yesus dan dalam hatinya dia berkata, semua orang yang satu bangsa dengan aku menolak aku. Semua orang semua tetangga saya, semua saudara saya membenci aku. Mereka menolak aku. Mereka tidak suka sama aku karena pekerjaanku. Tetapi Tuhan Yesus hari ini dia datang, dia berkata, "Aku mengasihi kamu, aku tidak benci kamu, aku menerima kamu." Adik-adik, ketika saat itu terjadi, maka Matius langsung merespon. Ya, dia berkata, "Aku mau ikut Tuhan Yesus." Nah, dengan sukacitanya itu, Matius langsung membuat sebuah pesta yang besar.
Dia mengundang Tuhan Yesus, dia mengundang murid-murid yang udah bersama dengan Tuhan Yesus makan di rumahnya. Nah, bukan saja murid Tuhan Yesus dan Yesus saja yang diundang, tetapi juga teman-teman yang pekerjaannya sama, yaitu pemungut cukai lainnya. Wah, di malam itu mereka makan dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus menerima Matius. Nah, tiba-tiba ketika mereka lagi berpesta, di luar rumah Matius ada orang Farisi. Orang Farisi itu sangat membenci pemungut cukai. Ya, bagi orang Farisi, pemungut cukai itu orang yang paling berdosa di zaman itu. Jadi dosa mereka itu begitu berat, begitu banyak dan tidak bisa diampuni. Nah, lalu orang Farisi itu berkata kepada murid-murid Tuhan Yesus gini, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Tuhan Yesus dengar. Ya, Tuhan Yesus mendengar apa yang dikatakan orang Farisi itu, maka Tuhan Yesus keluar dan berkata kepada orang Farisi gini, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tabib itu dokter, ya, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Adik-adik, teman-teman, ya, Tuhan Yesus datang untuk memanggil setiap kita. Dulu kita adalah orang berdosa. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Ya, jadi Tuhan Yesus itu sangat sayang kepada kita. Dia sayang kepada Lause, dia sayang kepada setiap kita yang hari ini ikut ibadah. Ya, semua teman-teman kita Tuhan Yesus sayang. Tuhan Yesus berkata, "Ikutlah aku." Maksudnya adalah Tuhan Yesus ingin kita menjadi sahabatnya. Teman-teman, mau nggak kita menjadi sahabat Tuhan? Mau nggak kita melayani, ya, melayani Tuhan? Ketika Tuhan Yesus berkata, "Maukah ikut aku?" Mari kita menjawab, "Ya Tuhan, aku mau." Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Kami belajar dari Matius yang dipanggil Tuhan dan dia merespon dengan sukacita. Dan kami juga belajar satu hal, Tuhan Yesus mengasihi setiap kami, orang-orang berdosa. Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, orang dewasa maupun setiap kami. Ya Bapa, Bapa, kami menyerahkan setiap kami di dalam tangan Tuhan. Berkati kami. Kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ya, jangan lupa kita masih ibadah online di sekolah minggu. Oleh karena itu minggu depan kita tetap ada sekolah minggu online. Ya, jangan lupa minggu depan kita tetap jam yang sama kita ibadah sekolah minggu online. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.